Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu Guru Hebat. Saya Kartika Adamsari, Guru Bimbingan dan Konseling dari SMP Negeri 3 Sawang Lunto. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti penghargaan GTK tahun 2025 pada kategori Guru Dedikatif dengan judul Meningkatkan Motivasi Belajar Murid melalui Layanan Konseling Individual dengan Teknik Behavior. Konseling individual adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang bersifat pribadi dan rahasia antara konselor dan konseli untuk membantu menyelesaikan permasalahan atau mengembangkan diri konseli. Dalam hal ini, konseli mengalami penurunan prestasi belajar pada beberapa mata pelajaran. Ia merasa sulit fokus dan motivasi belajarnya menurun. Konselor membantu konseli membangun kembali kepercayaan dirinya dan daya juang melalui teknik behavior, di mana teknik ini membantu konseli mengubah kebiasaan atau perilaku negatif menjadi perilaku yang positif melalui latihan dan penguatan yang konsisten. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Latifah. Selamat siang, Latifah. Terima kasih ya sudah datang ke ruang BK. Ibu senang Latifah mau berbicara dengan Ibu hari ini. Ibu juga senang melihat semangat Latifah belajar di kelas selama ini. Yang mana Latifah juga anak yang sopan dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Terima kasih, Bu. Namun Ibu perhatikan akhir-akhir ini nilai akademik Latifah tampaknya menurun, terutama pada mata pelajaran matematika dan IPA. Apakah Latifah juga merasakan hal yang sama? Iya, Bu. Saya merasa nilai saya turun. Terima kasih ya Latifah sudah jujur. Ibu paham, kadang kita merasa lelah dan merasa kewalahan. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Tapi Ibu yakin Latifah tetap punya semangat seperti dulu ya. Masih ingat nggak Latifah waktu ujian semester kemarin Latifah dapat nilai 90? Iya, Bu. Itu kan karena saya lebih teratur. Iya, Latifah lebih teratur. Itu buktinya Latifah punya potensi dan kemampuan yang baik. Nah sekarang, kalau Latifah menghadapi tantangan, bukan berarti Latifah gagal. Justru ini merupakan kesempatan untuk melatih ketangguhan dan resiliensi. Jadi kemampuan untuk bangkit saat kesulitan itu datang. Ya, Bu, tapi kadang itu sulit. Ya, itu hal yang wajar. Yang penting Latifah jangan berhenti mencoba. Ibu bantu ya. Ada beberapa langkah kecil yang bisa Latifah lakukan. Yang pertama, catat bagian pelajaran yang belum Latifah pahami. Bisa ditandai dengan pena atau pensil. Kemudian, jika Latifah merasa lelah, istirahat sejenak. Baru setelah itu lanjut lagi. Dan yang ketiga, jangan sungkan dan jangan ragu untuk bertanya kepada teman ataupun kepada guru. Itu tandanya kita mau belajar. Jadi bukan tandanya kita lemah. Nah, dengan latihan seperti ini, Latifah akan merasa lebih mampu lagi dalam mengendalikan situasi. Baik, Bu, saya akan mencoba. Nah, bagus sekali. Ibu bangga atas komitmen Latifah untuk memperbaiki diri. Dan ingat, nilai itu tidak menentukan nilai kita secara keseluruhan. Latifah tetap jadi anak sopan, tangguh, dan punya potensi. Ibu juga siap mendampingi kapanpun Latifah butuh. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih semangat untuk belajar. Nah, itu dia. Itu semangat yang Ibu suka. Nanti kita lihat perkembangannya 2 minggu lagi ya. Dan Ibu yakin Latifah pasti bisa. Baik, Bu. Terima kasih. Silakan Latifah kembali ke kelas. Saya dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Wilmadati SPD, Kepala Sekolah SMP 3 Sawang Lunto, yang kali ini kepala sekolah dari teman kita yang ikut lomba GTK tahun 2025, yaitu Ibu Kartika Adamsari SPD. Dengan kegiatan dilakukan oleh Ibu Tika sekarang, konseling individu ini sangat bermanfaat sama anak-anak kita yang belajar di SMP 3. Pada awalnya anak-anak ini kurang termotivasi dengan belajar.
Tapi setelah diadakan kondisi konseling individu sama teman kita, Ibu Kartika ini, alhamdulillah anak kita satu persatu sudah mulai bergeliat mau belajar kembali dan termotivasi untuk bisa belajar dan selalu belajar. Sehingga laporan dari Bapak Ibu guru mapel yang lainnya, berkat bimbingan secara individu oleh guru BK Ibu Kartika ini, anak-anak sudah kembali mau belajar walaupun di lingkungan banyak pengaruh-pengaruh yang pengaruh belajarnya. Mungkin perlu ke depannya setiap anak, kebetulan guru BK di sekolah kami ada 3, mungkin harus berkolaborasi, bergantian membuat anak-anak kita ini konseling sama individu. Karena untuk klasikal sepertinya susah motivasinya. Tapi kalau individu, karena sekarang dengan pengalaman belajar, prinsip kurikulum kita sekarang berkesadaran. Alhamdulillah dengan individu ini berkesadaran muncul sama anak-anak kita. Mungkin itu testimoni dari kami. Mudah-mudahan Ibu Tika ini bisa menyemangkan kompetensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emiwati, guru bimbingan konseling dari SMP Negeri 3 Sewalunto. Melalui layanan konseling individual dengan teknik behavior dapat membantu konseli mengenali penyebab menurunnya prestasi belajar dan mendorong perilaku belajar yang lebih baik dan lebih terarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Fidelia. Saya berasal dari kelas 1 Batu. Setelah saya mengikuti konseling individu, saya merasa lebih termotivasi untuk belajarnya dan lebih semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan prestasi belajar murid adalah melalui layanan konseling individual dengan teknik behavior, di mana konselor membantu konseli membangun kembali kepercayaan diri konseli sehingga murid kembali semangat dan belajar dan perilaku belajarnya lebih terarah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.